Pemandangan kota yang tenang dengan pembangunan gedung tiba-tiba dikejutkan oleh ledakan dahsyat, membuat warga di jalan dan pekerja di kantor panik menyaksikan awan jamur. Dari dalam kawah berasap, debu perlahan menipis hingga akhirnya memperlihatkan sosok Vaccine Man yang berotot. Vaccine Man melesat ke udara, kemudian melepaskan serangkaian serangan energi yang menghujani dan meledakkan penjuru kota. Di ruang kendali yang tegang, seorang operator pria menuntut respons sehingga operator wanita melaporkan bahwa Inazuma Max dan Smileman sedang menuju lokasi. Di lokasi bencana, Smileman terlihat tergeletak kalah dan tak lama kemudian Inazuma Max juga tampak tak berdaya di tengah kehancuran. Setelah siaran berita di TV-nya menjadi statis, Saitama yang menonton dari belakang meraih remote dan mematikannya. Sosok Saitama berjalan keluar dari kegelapan menuju cahaya, lalu tiba di lokasi kehancuran dengan ekspresi datarnya yang khas. Tepat saat Vaccine Man hendak menyerang gadis kecil yang menangis, Saitama bergerak cepat untuk melindunginya. Didorong oleh amarah karena diremehkan Saitama, tubuh Vaccine Man mulai membesar dan berduri, bertransformasi penuh menjadi wujud raksasa yang mengerikan. Saat monster Vaccine Man yang telah berubah wujud hendak menyerang, Saitama mengayunkan tinjunya dan mengalahkannya dengan satu pukulan telak. Menyadari pertarungan berakhir lagi dengan satu pukulan, Saitama menunduk dalam kekecewaan sebelum berlutut dan meneriakkan rasa frustrasinya. Sebuah adegan tiang listrik menandai dimulainya kilas balik 3 tahun lalu, di mana warga sipil terlihat berlarian panik di jalan. Berbeda dengan warga yang panik, seorang pria berjas hanya berdiri diam dan Kanilante segera muncul di hadapannya. Pria berjas itu dengan lesu menjelaskan kegagalan wawancara kerjanya, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam, menunjukkan keputusasaan total. Kanilante memperhatikan tatapan mata kosong pria berjas itu, dan karena merasa memiliki kesamaan, dia mengabaikannya dan lanjut berjalan. Saat pria berjas itu berjalan melewati taman bermain, pandangannya tertuju pada seorang bocah berdagu belah yang sedang bermain bola sendirian. Teringat ucapan Kanilante tentang bocah dagu terbelah, pria berjas itu bertanya kepada bocah itu, yang dengan santai mengakui telah mencoret-coret monster kepiting tersebut. Tiba-tiba, Kanilante datang menyerbu, namun pria berjas itu secara refleks melompat dan menyelamatkan bocah berdagu belah. Meskipun terluka, pria berjas itu bangkit kembali dan menyatakan impian masa kecilnya untuk menjadi pahlawan, lalu dengan tegas melepas dasi dan jasnya. Pria berjas itu berlari nekat ke arah Kanilante, melompat ke atasnya, dan menggunakan dasinya untuk melilit dan menarik salah satu tangkai mata monster itu. Akibat tarikan kuat pada matanya, Kanilante berteriak kesakitan saat isi tubuhnya menyembur keluar dari rongga matanya, mengalahkannya secara fatal. Kembali ke masa kini, Saitama merenungkan bagaimana dia berlatih keras hingga botak dan menjadi pahlawan, namun kini dia merasa hampa. Saat Saitama melangkah keluar dari toko, bayangan besar menutupi kota dan sesosok raksasa kolosal Marugori terlihat menjulang di atas cakrawala. Dalam kilas balik, Fukegao menawarkan serum Bicep King kepada saudaranya, yang kemudian meminumnya dan mulai berteriak saat tubuhnya bersinar hijau. Setelah transformasinya selesai, Marugori yang kini raksasa berdiri di atas kota, lalu mengambil satu langkah besar yang langsung menghancurkan area luas di bawah kakinya. Lihat kehancuran besar yang disebabkan oleh saudaranya, Fukegao bersorak gembira dan dengan tawa manik menyuruh Marugori untuk menghancurkan kota berikutnya. Fukegao dengan gembira menanyakan perasaan Marugori, namun dia tiba-tiba terkejut saat menyadari ada Saitama yang berdiri santai di bahu raksasa itu. Fukegao panik dan memerintahkan Marugori untuk membunuh Saitama. Namun Marugori secara tidak sengaja membunuh Fukegao saat mencoba menepuk Saitama di bahunya.
Hancur karena membunuh saudaranya, Marugori berteriak putus asa dan mulai mengamuk, menghancurkan kota di sekitarnya dengan pukulan membabi buta. Saitama melompat dari reruntuhan dan terbang menuju wajah Marugori, melancarkan satu pukulan penentu sambil mengeluh bosan. Akibat pukulan Saitama, Marugori yang raksasa itu jatuh dan menghancurkan seluruh Kotabe, yang dikonfirmasi oleh teks di layar. Di malam hari, Saitama berjongkok sendirian di depan mesin penjual otomatis, merenungkan hilangnya emosi dan bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan kemanusiaannya. Saitama terbangun dari tidurnya karena guncangan hebat, hanya untuk menemukan apartemennya dalam mimpinya telah hancur total. Salah satu monster menjelaskan rencana mereka untuk mengambil alih permukaan, dan kemudian lebih banyak lagi makhluk bawah tanah yang muncul dari tanah mengepung Saitama. Menyadari ini adalah pertarungan seimbang yang pertama kalinya dialaminya, ekspresi Saitama berubah menjadi senyuman penuh semangat. Dalam pertarungan yang intens di mimpinya, Saitama merasakan jantungnya berdebar kencang dan akhirnya berteriak, menikmati kegembiraan bertarung yang telah lama ia lupakan. Pertarungan sengit itu terputus oleh jam alarm yang berdoing yang segera dihancurkan oleh pukulan Saitama saat dia terbangun. Raja makhluk bawah yang asli muncul di jalan, namun Saitama yang sudah siap dengan kostum pahlawannya langsung melompat dari balkon dan mendarat di atasnya. Setelah mengalahkan semua makhluk bawah tanah dengan mudah, Saitama melihat mereka menyerah dengan bendera putih, membuatnya kecewa. Setelah kredit berakhir, kamera menyorot sebuah peternakan yang hancur dan ternak yang mati, memperlihatkan Genos berdiri sendirian di tengah kehancuran itu. Di dalam apartemen, siaran TV beralih ke program berita yang membahas nyamuk, menampilkan Kafet sebagai ahli. Sementara TV menyala, Saitama terlihat di dapur sedang mencuci piring dengan ekspresi datar. Peta di TV menunjukkan area terdampak, perhatian Saitama teralihkan, dan ia mendekati layar, menyadari kota Z termasuk. Saat Saitama sedang menyiram kaktus di balkon, seekor nyamuk kecil mendarat di punggung tangannya. Dia mencoba menempuk nyamuk itu dengan cepat, namun nyamuk tersebut berhasil menghindar dengan mudah. Nyamuk itu terbang ke wajahnya. Saitama menggunakan tamparan serius, namun nyamuk itu lolos, membuatnya kesal. Dengan ekspresi sangat serius, Saitama mencoba menangkap nyamuk dengan pose bela diri, tapi tetap gagal. Gerombolan nyamuk besar terlihat di atas kota, memicu peringatan evakuasi tingkat iblis melalui pengeras suara. Di tengah peringatan, Genos tiba di atap gedung, mengamati gerombolan nyamuk yang mendekat. Seorang penjarah berambut pirang mengabaikan peringatan, namun tiba-tiba gerombolan nyamuk menyelimutinya. Setelah jeritan singkat, gerombolan itu bubar, meninggalkan tubuh penjarah yang telah kering kerontang. Gerombolan nyamuk berkumpul di udara dan menyatu, mengungkapkan wujud gadis nyamuk. Gadis nyamuk memerintahkan kawanannya menyerang Genos, namun Genos merespons dengan membakar seluruh gerombolan itu. Genos mengancam akan membasmi gadis nyamuk yang hanya tersenyum meremehkan. Di balkonnya, Saitama masih gagal menangkap nyamuk tunggal itu, membuatnya sangat frustrasi. Gadis nyamuk menyerang Genos dengan kecepatan tinggi. Genos berhasil menangkis, tapi terdorong mundur oleh kekuatannya. Dalam serangan berikutnya, gadis nyamuk berhasil memotong lengan kiri mekanik Genos. Gadis nyamuk menghilang sejenak, lalu muncul kembali di udara sambil memegang kedua kaki mekanik Genos yang telah dilepas. Meski terluka, Genos menembakkan serangan energi dari inti di tangannya, namun gadis nyamuk menghindar. Gadis nyamuk terbang ke hutan untuk menyerap darah dari hewan liar, lalu kembali ke kota dan berubah ke wujud keduanya yang berwarna merah. Gadis nyamuk dalam wujud barunya menyerang Genos tanpa henti, menghancurkan sebagian besar tubuh dan wajahnya.
Rasa kalah, Genos yang terkapar memutuskan untuk meledakkan diri, membuat intinya bersinar terang. Tepat sebelum Genos meledak, Saitama muncul dan menampar gadis nyamuk, menghancurkannya seketika. Saat Saitama berjalan pergi, Genos yang hancur memanggilnya, dan Saitama berbalik untuk memberitahukan namanya. Oh, Saitama da kedo. Genos menunggu di luar pintu apartemen. Saitama membukanya sedikit dengan ekspresi kesal. Maji de kiyagatta. Di dalam apartemen, Genos mulai menceritakan masa lalunya, menjelaskan bagaimana keluarganya dihancurkan dan dia diselamatkan oleh profesor. 偶然通りかかったのが癖の Selama cerita Genos yang sangat panjang, Saitama terlihat semakin bosan, akhirnya berteriak memintanya meringkas. Di laboratoriumnya, Dr. Genos mengamati rekaman Saitama yang mengalahkan gadis nyamuk, tertarik pada kekuatannya. なぜ裸なんだ。 Tiba-tiba, Genos mendeteksi ancaman. Kamakuyori menerobos langit-langit apartemen Saitama. Saat Kamakuyori mencoba memperkenalkan diri, Saitama langsung meninjunya hingga hancur berkeping-keping. 炎上弁償しろ。 Di luar gedung, dua monster lain menyadari bahwa Kamakuyori telah dikalahkan. 俺のテレパシーが届かん。 Genos melompat keluar untuk menyerang, namun mendarat dan menemukan Saitama sudah mengalahkan kedua monster itu. 人んちの天井。 Saat Saitama memarahi monster yang terkubur, dia sendiri terdorong masuk ke tanah oleh serangan dari atas. Armored Gorilla mendarat di jalan, mengabaikan Genos dan menyatakan bahwa targetnya bukan dia. Raja Hewan Buas mendarat di belakang Saitama yang terkubur, memberi selamat kepada Ground Dragon yang muncul dari tanah. よくやったグランド。 Armored Gorilla menyerang Genos yang lengah, namun Genos menghindar dan langsung membakarnya hingga hangus. Raja Hewan Buas berubah dan melancarkan serangan cakaran singa, kekuatan meteor, tapi Saitama menghadapinya dengan rentetan pukulan biasa. Melihat Raja Hewan Buas kalah, Ground Dragon yang ketakutan segera menggali tanah untuk melarikan diri. Genos menginterogasi Armored Gorilla. Setelah melihat mata Raja Hewan Buas yang dibawa Saitama, gorila itu ketakutan dan setuju bicara. すいません。全部話しますんで。 Di laboratorium rumah evolusi, seorang klon melaporkan kegagalan tim. Dr. Genus yang asli muncul melihat data kekalahan di monitor. Dimulai dengan pandangan ke sebuah rumah besar, narasi beralih ke dalam ruangan yang penuh penghargaan, dan akhirnya fokus menyorot foto Dr. Genus muda di dinding. 科学者がいた。 Dr. Genus muda terlihat menerima penghargaan dan kemudian berpidato, menunjukkan kontribusinya pada dunia. 世界中に様々な貢献をし、 Saat Dr. Genus sedang berpidato di atas panggung, ekspresi cerahnya perlahan memudar menjadi kekecewaan mendalam terhadap dunia ini. 世界に失望することとな。 Setelah berita di koran menunjukkan teorinya ditolak, adegan beralih memperlihatkan Dr. Genus berdiri sendirian di ruangannya yang gelap, tampak tertekan. ものは誰一人として Sebuah diagram pohon evolusi ditampilkan, lalu beralih ke wajah Dr. Genus yang menjadi gelap saat ia memikirkan impiannya untuk evolusi buatan. の夢であったが、今日 Dr. Genus yang awalnya membungkuk kalah di meja, tiba-tiba menggebrak meja dengan marah, berteriak karena dianggap gila oleh rekan-rekannya. 変人扱いしやがって。 Sambil memegang kepalanya, Dr. Genus bergumam bahwa rencana itu untuk dirinya, yang berpuncak pada tatapan mata tajam penuh tekad untuk melanjutkannya. たとえ一人だろうがち。 Dr. Genus yang sudah tua terlihat menunduk, kemudian dia mengalami proses peremajaan, kembali ke wujud mudanya dengan senyum percaya diri. 若さを手に入れた。 Dr. Genus dan pasukan klonnya menamai lab mereka Rumah Evolusi, lalu memulai eksperimen berulang-ulang pada hewan di dalam tangki. 数えきれないほどの動 Armor Gorilla yang sedang bercerita panjang diinterupsi oleh Saitama yang bosan, diikuti Genos yang dengan tegas meminta rangkuman dalam 20 kata. 20文字以内で簡潔にまとめ Setelah Armor Gorilla menjelaskan ketertarikan bosnya, Saitama salah paham, sehingga Genos harus mengklarifikasi bahwa itu untuk penelitian evolusi. 進化の研究に利用しようとた Genos menyatakan bahwa mereka harus menyerang markas musuh terlebih dahulu, dan setelah hening sejenak, Saitama setuju untuk pergi. 行くか。 Genos terkejut karena Saitama ingin segera pergi, namun Saitama menjelaskan alasannya sambil menunjukkan pamflet cuci gudang supermarket. 明日は特売日だから、
Genos menyiapkan meriam di tangannya untuk pertanyaan terakhir, lalu menekan armor gorila mengenai cyborg lain yang mungkin pernah menghancurkan kota. 過去に街を破壊させたことは Di dalam laboratorium, Dr. Janus awalnya tenang, namun kemudian terkejut saat melihat layar monitor dan menyadari pasukan elitnya telah dimusnahkan. 全滅しただと。 Dr. Janus gemetar memikirkan kehancuran penelitiannya, sehingga dia memutuskan untuk menggunakan kartu as dan memerintahkan peletasan tanduk pembantai. アシュラカブトを解き放つ準備。 Janus mengeluh karena harus berlari ke TKP saat dia dan Saitama melintasi hutan, dan Saitama menanggapinya bahwa manusia tentu saja tidak bisa terbang. 人間が空飛べるわけねえだろ。 Saat Saitama sedang mengamati dan menghitung lantai rumah evolusi, Genos tanpa aba-aba segera melancarkan serangan ledakan besar ke seluruh gedung. Saitama yang kaget bertanya apa yang tiba-tiba Genos lakukan, dan Genos dengan tenang menjelaskan bahwa itu adalah cara paling efektif menghancurkan musuh. これが一番効率よく Setelah Genos mengamati kehancuran, Saitama melihat sebuah pintu besi di tanah dan dengan mudah mengangkatnya, memperlihatkan jalan ke bawah tanah. ぽいな。 Di ruangan gelap, seorang klon Dr. Janus berteriak ketakutan pada siluet tanduk pembantai, yang kemudian langsung membantai klon tersebut hingga hancur. Dr. Janus berjalan mendekati tanduk pembantai yang masih terikat, dan dengan sinis bertanya, apakah dia sudah puas membunuh lebih banyak klon. また私のクローンをたくさん。 Tanduk pembantai berteriak marah, menyatakan dia tidak puas, lalu menghancurkan semua rantai yang mengikatnya sambil mengklaim dirinya adalah prajurit terkuat. Tanduk pembantai menunjuk ke layar yang menampilkan Saitama dan Genos. Kemudian Dr. Janus memerintahkannya untuk menangkap Saitama hidup atau mati. 生死は問わない。 Genos memperingatkan Saitama tentang dua sinyal kehidupan yang mendekat, dan tiba-tiba tanduk pembantai muncul, langsung menghantam Genos ke dinding. ジャノス Saitama menatap Genos yang rusak parah di dinding, lalu berbalik ke tanduk pembantai dengan ekspresi marah dan berteriak menantangnya. 上等だ。 Genos yang masih hidup bangkit dari pintu, meleset ke arah tanduk pembantai, dan melepaskan rentetan pukulan cepat machine gun blow. Tanduk pembantai dengan mudah menahan serangan Genos hanya dengan hembusan napas, membuat Genos terlempar dan jatuh tak berdaya. Saat Saitama memberitahu Genos yang hancur untuk berhenti, Genos mengabaikannya, mengarahkan meriamnya dan menembakkan serangan api pamungkas. Setelah ledakan mereda, Saitama bertanya pada Genos, namun rambut Genos terlihat berasap dan berubah menjadi afro hangus seperti brokoli panggang. いや大丈夫じゃないだろその頭。 Tanduk pembantai bergerak sangat cepat untuk menyerang Saitama, namun tiba-tiba dia berhenti tepat di belakang Saitama, wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa. Tanduk pembantai berteriak frustrasi, dan baik dia maupun Dr. Janus yang mengamati menuntut untuk tahu bagaimana Saitama mendapatkan kekuatan sebesar itu. 手に入れたんだよ。 Setelah 3 tahun berlatih, Saitama mengungkapkan rahasianya, 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari 10 km yang harus dilakukan setiap hari. 俺を毎日やる。 Kilas balik menunjukkan Saitama berlatih keras hingga menderita, dan setelah 1,5 tahun, dia menyadari perubahan fisiknya. Dia menjadi botak. 俺はハゲていた。 Genos menolak penjelasan Saitama sebagai latihan biasa, lalu berteriak marah bahwa dia tidak belajar dari Saitama untuk mendengar lelucon semacam itu. を聞くためにあなたがも Tanduk pembantai menjadi kesal karena Saitama, sehingga dia berubah wujud menjadi mode pembantai yang jauh lebih besar dan berwarna ungu. Saat tanduk pembantai mengancam akan mengamuk hingga Sabtu depan, Saitama panik karena menyadari hari itu adalah Sabtu, sehingga dia langsung mengalahkannya dengan 1 pukulan. Dr. Janus mengamati Saitama yang frustrasi karena cuci gudang, dan setelah Genos menjelaskan situasinya, Dr. Janus dengan wajah syok memutuskan untuk berhenti melakukan penelitian. もうやめよう。今 Di lokasi kehancuran rumah evolusi, seorang penyelidik mengambil sampel tanah hangus dan menyimpulkan bahwa ini kemungkinan besar perbuatan dari cyborg muda. 例の若いサイボーグと考えて。 Dalam monolog yang berapi-api, Hammerhead mempertanyakan keharusan bekerja yang memuncak pada pengungkapan pasukannya, geng surga yang mendukung idealismenya. 理想郷は
Setelah geng surga tiba di alun-alun publik dan menyadari warga mengabaikan mereka, Hammerhead marah dan memerintahkan geng surga untuk menghancurkan gedung Zeniru sebagai simbol ketidaksetaraan. Geng surga bersiap di depan sebuah gedung, kemudian mereka menyerang bersamaan hingga bangunan itu miring dan mulai runtuh. Saat Hammerhead sedang mengagumi baju tempurnya setelah serangan itu, seorang anggotanya menunjukkan peta dan memberitahu bahwa mereka telah menghancurkan gedung yang salah. Melihat anak kecil bertopi menangis karena balonnya tersangkut di pohon, kesatria tanpa SIM diam-diam memanjat pohon untuk mengambilnya, membuat anak itu tersenyum kembali. Saat tidur di apartemennya, Saitama tampak gelisah karena mimpi buruk dan tiba-tiba terbangun dengan ekspresi panik. Saitama menyalakan televisi sambil bersiap-siap dan melihat penyiar berita melaporkan kekacauan yang disebabkan oleh kelompok teroris geng surga. Awalnya Saitama tidak peduli pada geng surga, namun ketika berita menyebut ciri-ciri mereka berkepala botak licin, dia khawatir reputasinya rusak dan segera berganti kostum untuk beraksi. Kesatria tanpa SIM dengan berani mengadang geng surga dan mengumumkan kedatangannya, namun dia langsung dikalahkan dalam sekejap dan tergeletak berdarah di tanah. Saat Zeniru sedang cemas di penthouse-nya, Sonic sang kecepatan suara muncul di bingkai jendela sebagai pengawal. Zeniru memintanya mengurus geng surga dan Sonic menyetujuinya. Geng surga akhirnya tiba di lokasi yang benar, sebuah bangunan di depan hutan yang disebut Gedung Tinja Emas karena ornamen di puncaknya. Saat geng surga bersiap menyerang, Hammerhead merasakan kehadiran seseorang. Sonic sang kecepatan suara kemudian muncul dari kegelapan dan menyatakan dia adalah suruhan Zeniru. Geng surga berlari untuk menyerang Sonic sang kecepatan suara, namun Sonic bergerak sangat cepat di antara mereka, menebas semua anggota hingga kepala mereka terlepas dari baju tempur. Marah melihat anggotanya kalah, Hammerhead menghantam tanah, namun Sonic sang kecepatan suara dengan mudah menghindar dan muncul tergantung terbalik di pohon untuk mengejeknya. Hammerhead melempari Sonic sang kecepatan suara dengan banyak batu besar untuk menghalangi jalannya, tetapi Sonic memutuskan untuk menerobos lurus ke depan dan menghancurkan semua batu itu. Panik karena kecepatan Sonic, Hammerhead mencabut pohon besar untuk menyerang, namun Sonic sang kecepatan suara bergerak lebih cepat dan mengalahkannya dengan lemparan kunai ke kepala. Setelah Sonic sang kecepatan suara pergi, Hammerhead terbangun dan menyadari bahwa dia selamat hanya karena kunai itu menancap di kepalanya yang tengkoraknya sangat tebal. Tepat setelah Hammerhead bersumpah akan balas dendam, dia merasakan kehadiran orang lain dan Saitama muncul di hadapannya. Saat tubuhnya sedang diperbaiki oleh Profesor Kuseno, Genos merenungkan kekalahannya melawan tanduk pembantai dan menyadari bahwa Saitama telah menyelamatkan nyawanya. Profesor Kuseno memberitahu Genos bahwa dia sedang mengembangkan parsial baru yang ditunjukkan dalam bentuk kerangka mekanik yang mungkin bisa menandingi Saitama. Saitama memperkenalkan diri sebagai pahlawan hobi kepada Hammerhead, lalu menyatakan bahwa dia akan menghancurkannya karena masalah pribadi. Hammerhead menggunakan serangan terkuatnya, serangan memutar, namun Saitama dengan mudah menghentikannya dan menghancurkan seluruh baju tempur itu dengan satu pukulan ringan. Melihat Hammerhead telanjang dan ketakutan setelah bajunya hancur, Saitama memutuskan untuk tidak membunuhnya dan hanya menyuruhnya pergi. Tepat setelah Hammerhead kabur, Saitama berbalik badan dan terkejut melihat Sonic sang kecepatan suara yang kembali, yang salah mengiranya sebagai anggota geng surga yang tersisa. Ketika Saitama mencoba menjelaskan kemana Hammerhead pergi, Sonic sang kecepatan suara bergerak cepat dan melempar kunai yang berhasil ditangkap Saitama tepat di depan wajahnya. Saat Saitama masih bingung dengan kunai, Sonic sang kecepatan suara menyerang lagi dengan pedangnya, tetapi Saitama berhasil menangkap bilah pedang itu dengan tangan kosong.
Sonic sang kecepatan suara terkejut pedangnya ditahan, dan saat Saitama menjelaskan dia bukan anggota geng, dia meremas pedang itu hingga hancur. その頭では言い逃 Setelah gagal dengan berbagai serangan cepat, Sonic sang kecepatan suara melompat tinggi dan melancarkan tendangan pisau angin yang mengarah tepat ke leher Saitama. Saat Sonic sang kecepatan suara melompat untuk mendaratkan serangan di antara kaki Saitama, Saitama secara tidak sengaja menghentikan gerakannya dengan tinju yang tepat mengenai area vital Sonic. Sambil menahan sakit luar biasa, Sonic sang kecepatan suara memperkenalkan dirinya secara resmi dan menyatakan Saitama sebagai saingannya, bersumpah untuk mengalahkannya lain waktu. やった時がお前の最後だ Setelah mengusir Genos, Saitama menunduk dalam-dalam, mengaku sedang merenungi kesalahan besar. Setelah didesak, dia mengungkapkan masalahnya adalah dia belum terkenal sama sekali. 精度が低い。 Saitama mulai mengeluh bahwa meskipun sudah 3 tahun menjadi pahlawan, dia sama sekali tidak dikenal. Bahkan Sonic pun berkata, "Aku tidak kenal kau." お前など知らん。だって。 Genos menanggapi keluhan Saitama dengan menunjukkan berita di TV, di mana seorang reporter mengatribusikan penghentian geng surga kepada kesatria tanpa SIM. 無面ライダーというヒーロー Menyadari masalahnya, Genos bertanya apakah Saitama sudah mendaftar ke Asosiasi Pahlawan, lalu menunjukkan situs web pendaftaran di laptopnya. Awalnya, Genos merasa tidak perlu mendaftar, namun Saitama berhasil meyakinkannya dengan menawarkan untuk mengangkat Genos sebagai murid resminya jika mereka mendaftar bersama. 一緒に登録してくれたら弟子にして。 Di hutan yang gelap, Hammerhead yang telanjang memohon ampun, namun 2 robot organisasi muncul dan mengungkapkan bahwa mereka sengaja membiarkannya mencuri baju tempur untuk data uji. したい Ditinggal mati oleh robot organisasi, Hammerhead menangis sambil berterima kasih pada ibunya karena tengkoraknya yang tebal dan memutuskan bahwa dia akan mulai bekerja. 俺働くよ。 Saitama mengenakan hoodie tiba di depan gedung besar tempat ujian pahlawan. Genos kemudian muncul di sisinya dan mengajaknya masuk. 行きましょう先生 Di ruang rapat Markas Asosiasi Pahlawan, diskusi beralih dari kesatria tanpa SIM ke agenda berikutnya. たく彼はどうし Seorang wanita di podium melaporkan jumlah peserta ujian pahlawan yang mencapai 11.684 orang, meningkat 22%. よりさらに 22% Pria berkumis botak menyuarakan keprihatinan bahwa kualitas peserta menurun meski kuantitas bertambah yang ditunjukkan oleh grafik di layar. 元も子もないんだ Pria berambut hitam meninjau dokumen pendaftaran Genos yang fotonya kemudian ditampilkan di layar. Di area ujian fisik, Saitama berdiri dengan tubuh berotot hanya mengenakan celana dalam. Ekspresinya berubah dari serius ke datar. Saat tes lompat samping dimulai, Saitama langsung bergerak sangat cepat hingga terlihat kabur, mengejutkan peserta lain. Saitama dengan mudah mengangkat beban berat, namun saat tes tolak peluru, ia melemparnya terlalu kuat hingga menancap di langit-langit. Saitama menghancurkan mesin pukul tikus dengan palu mainan dan berlanjut menghancurkan mesin tinju dengan 1 pukulan hingga menembus dinding. Genos menghampiri Saitama di ruang ganti, mengkonfirmasi bahwa ia juga telah menyelesaikan ujian. はい Setelah hasil keluar, Genos menunjukkan nilainya yang sempurna dan sertifikat kelulusan sebagai pahlawan kelas S. 書いてありますね S 級 Saitama mengeluarkan sertifikatnya. Genos mengintip dari belakang, membuat Saitama berkeringat gugup melihat hasilnya. しかも俺よりも Dalam kilas balik wawancara Genos, pewawancara berkacamata menunjukkan gambar markas rumah evolusi di tablet. 建物に見覚えは Genos mengakui perbuatannya menghancurkan markas itu yang membuat para pewawancara terkejut dan langsung memberinya stempel kelas S. Kembali ke ruang ganti, Saitama dengan malu menunjukkan sertifikatnya, kelas C dengan nilai 71/100. 俺 Di seminar kelulusan, Snack menyindir Saitama yang lulus dengan nilai pas-pasan. のまぐれのようだが
Saat Snack berpidato dengan penuh semangat, Saitama yang bosan mulai meniup gelembung permen karet hingga pecah mengenai wajahnya. Sambil berjalan pulang, Genos menjelaskan sejarah asosiasi pahlawan yang didirikan oleh Agoni yang fotonya terlihat di buku panduan Saitama. 顎にがこの制度を Genos berhenti dan membungkuk dalam-dalam kepada Saitama, secara resmi memintanya menjadi guru. します。おう。 Tepat setelah Genos pergi, ekspresi Saitama berubah menjadi panik, menyadari kesalahannya menerima Genos sebagai murid. 特にこいつの場合 Di kantor asosiasi, seorang pria berkacamata mengoreksi Snack, menjelaskan bahwa Genos mendapat nilai sempurna dan Saitama memecahkan semua retor fisik. 50点満点。 Di tepi sungai saat senja, Snack mendarat di depan Saitama dan mengumumkan dimulainya penghancuran anak baru. 愛するランキング Snack melancarkan serangan ke arah Saitama, namun Saitama dengan santai memukul lehernya. Di sebuah ngarai terpencil, Genos memeriksa peringkat pahlawan di ponselnya, menunjukkan dia peringkat 17 kelas S. 先生は C 級ランキングで Genos menyatakan akan bertarung serius dan mengaktifkan lengan tempurnya yang menyala. お願いします。 Genos memulai serangan beruntun super cepat ke arah Saitama yang menghindarinya dengan mudah. Saitama menghindari kepungan batu dan Genos menembakkan serangan pembakaran besar-besaran. Tepat setelah ledakan dahsyat mereda, Saitama muncul di belakang Genos tanpa cedera. 服が燃えるところだった Genos menyadari Saitama telah hilang dari pandangannya hingga sensornya akhirnya mendeteksi Saitama tepat di belakangnya. Genos melepaskan tembakan pamungkasnya, namun Saitama sudah berada di belakangnya dan mengumumkan kemenangannya. はい俺の勝ち Genos bersiap untuk serangan terakhir, namun Saitama menghentikannya dengan pukulan yang berhenti tepat di depan wajah Genos. Hembusan angin dari pukulan Saitama yang dihentikan menciptakan kawah besar di tebing di belakang Genos. Di kedai udon, Saitama duduk dengan lesu di meja, mengeluh dompetnya terkena serangan kanker. 俺が金欠ってのもあるんだけど Saitama gagal dalam tantangan udon super pedas dan ambruk, sementara Genos dengan tenang menghabiskan mangkuknya. これで終わりか。 Topeng Elok memasuki kedai dan memperkenalkan diri kepada Genos sebagai pahlawan kelas A peringkat 1. マイマスクだ。 Di luar kedai, Topeng Elok berbicara dengan Genos, menyinggung status Genos sebagai kelas S karena pengecualian. だね。だったらなんだ。 Para pengunjung kedai meminta jabatan tangan Genos karena mengenal Topeng Elok, sementara Saitama diabaikan. Saat berjalan di jembatan malam hari, Saitama mengomentari perbedaan perlakuan melihat angpau yang diterima Genos. あお前サイボーグだろ Topeng Elok kembali menemui Genos di luar kedai, menjelaskan prinsipnya sebagai simbol keadilan, terutama untuk kelas S. Di jembatan, Genos memberitahu Saitama bahwa dia akan pergi untuk melengkapi diri. だ、出直してきます。 Saitama sedang bersantai di apartemennya ketika Genos muncul dengan tas perlengkapan yang sangat besar. 一度、荷物をまとめ。 Saat Saitama bermalas-malasan membaca komik, suasana di apartemennya terasa tenang hingga Genos terlihat duduk tegak sambil mencatat sesuatu dengan serius di meja. たわけで Menyadari kesalahpahaman Genos, Saitama mulai merasa tidak enak, ekspresinya berubah tegang dan berkeringat saat memikirkan cara memberi pelajaran. ましてるみたいでこのままじゃ気が引ける Pikiran Saitama buntu pada latihan otot, namun ia langsung panik dengan ekspresi tertekan saat menyadari Genos adalah cyborg dan latihan fisik tidak akan berguna. それしか浮かばねえでもそれじゃジェナスな Genos mengalihkan pembicaraan ke seminar pahlawan, menjelaskan aturan bahwa pahlawan kelas C yang tidak aktif selama seminggu akan dihapus dari keanggotaan. ヒーロー名簿から除外されるって Setelah Genos bertanya, Saitama baru menyadari aturan itu berlaku padanya. Ia langsung berbalik dengan ekspresi terkejut dan berkeringat dingin. そんなこと言ってたっけ Genos menjelaskan bahwa pahlawan kelas C biasanya hanya bertugas mengejar pencuri dan perampok, membuat Saitama termenung memikirkan tugas-tugas sepele itu. 強盗、通り魔などを退治して。 Mendengar ia harus aktif berkeliling, ekspresi panik Saitama berubah menjadi tekad, ia berteriak dan segera melompat dari futon untuk bersiap-siap.
Saat Saitama selesai memakai kostumnya, ia menghentikan Genos yang hendak ikut, menjelaskan bahwa kehadiran pahlawan kelas S akan membuatnya tidak dianggap. S 級のお前と一緒だと C 級 Sambil bersiap-siap, Saitama mencoba memberi nasihat spiritual yang tidak jelas kepada Genos yang diakhirinya dengan menetapkan target untuk mengincar 10 besar kelas S. お前は S 級10位以内を目 Genos menunduk sejenak untuk memproses instruksi Saitama, lalu mengangkat kepalanya dengan tatapan mengerti dan menerima latihan tersebut. やってみます Saitama segera berlari keliling kota mencari penjahat, ekspresinya berubah panik dan tegang saat ia berlari melintasi berbagai area tanpa henti. 島の子で探しながら Menjelang senja, Saitama yang kelelahan akhirnya berhenti berlari, ia membungkuk lesu di jembatan penyeberangan, menyadari kotanya aman-aman saja. 街は平和だった Esokan harinya, Saitama kembali ke jalanan dengan kostum pahlawannya. Ia terlihat sangat stres dan berkeringat, cemas karena hari tetap aman. これじゃ Sebuah kunai melesat dan ditangkap oleh Saitama, mengalihkan perhatiannya ke seberang jalan. Di sana, Sonic berdiri menunggunya. Sonic memastikan identitas Saitama dan bersiap menyerang, namun Saitama menolaknya dengan santai dan berbalik pergi karena sedang sibuk. 今忙しいからまた後で Merasa diremehkan, Sonic menyeringai marah dan menghunus pedangnya. Ia langsung melesat dan menebas ke arah kepala Saitama yang masih berjalan santai. Sonic terkejut saat serangannya terhenti. Ternyata, Saitama telah menangkap pedangnya dengan gigi, menghancurkan bilahnya seketika. あいつの顔に切り込んだと思ったら Karena Sonic terus mengganggu, Saitama akhirnya berbalik. Ekspresinya berubah serius dan mengintimidasi saat ia mengancam akan memukul Sonic. 殴るぞ Seorang warga sipil menunjuk Sonic sebagai orang berbahaya, memicu kerumunan. Tiba-tiba, Tank Top Tiger melompat ke lokasi sambil memamerkan ototnya. ヒーロータンクトップタイガース Tank Top Tiger mengabaikan Sonic dan malah menuduh Saitama sebagai si botak. Tuduhan itu didukung oleh warga yang menganggap ekspresi Saitama mencurigakan. 昨日から怖い顔してま Dikelilingi warga yang memujinya, Tank Top Tiger tersenyum sinis ke Saitama. Ia lalu membungkuk dan berbisik ingin memanfaatkan Saitama sebagai batu loncatan. 俺の引き立て役に Saat Tank Top Tiger sedang fokus pada Saitama, Sonic melemparkan beberapa shuriken peledak. Senjata itu mengenai punggung Tank Top Tiger dan meledak hebat. Sonic menyeringai, memutuskan untuk menciptakan kekacauan agar Saitama terpaksa melawannya. Ia melompat tinggi ke udara dan menyiapkan serangan shuriken massal. 殺戮ランチン Melihat kekacauan dan ledakan di sekitarnya, Saitama berteriak kesal. Ia lalu melompat untuk menyelamatkan seorang anak dan menghancurkan mobil yang terlempar ke arah mereka. Saat Sonic melesat menyerang, Saitama menghindarinya dan muncul di belakang. Ia langsung memukul tengkuk Sonic, membuatnya pingsan dan jatuh ke kawah. ここにいた Saat staf asosiasi pahlawan membahas pengintaian, teror tornado tiba-tiba muncul menawarkan diri. Namun, seorang staf wanita segera menolaknya, menyatakan itu bukan kasus kelas S. 今回は S 級案件で Sambil mengingatkan staf untuk memanggilnya jika ada lawan kuat, teror tornado melayang pergi. Ia kemudian berjalan di lorong sambil menggerutu. 私がいた Di ruang rapat markas besar, Siege memulai laporan pengintaian kepada para eksekutif. Laporan pertama dari kota Q yang dijaga manusia anjing pengawas menyatakan tidak ada keanehan. 異常なし異常なし Seorang eksekutif menjelaskan bahwa laporan manusia anjing pengawas berarti semua terkendali. Visual beralih menunjukkan manusia anjing pengawas yang duduk diam di atas tumpukan monster. に怪人を排除してきた実績があり Laporan beralih ke kota F, di mana Snake ditugaskan. Terungkap bahwa Hammerhead, mantan pemimpin grup surga, kini sedang diawasi saat mencoba wawancara kerja mengenakan jas. 情報がありさらなる調査を Dua pahlawan kelas A, Bola Emas dan Kumis Pegas, tiba di persimpangan kota Z. Kumis Pegas merapikan dasi kupu-kupunya dan bersiap memulai pengintaian. 早速調査を Saat Bola Emas dan Kumis Pegas mengejar bayangan, sesosok monster tentakel rumput laut muncul di jalan. Ia mengeluh karena sudah datang jauh-jauh, namun tidak merasakan hawa ancaman. 来てやったのによ Bola Emas langsung menembakkan peluru ke tapelnya, namun monster tentakel rumput laut menangkapnya. Sebuah tentakel lalu muncul dari tanah dan mementalkan Bola Emas. Melihat rekannya kalah, Kumis Pegas menghunus rapiernya. Ia bergerak cepat, memotong beberapa tentakel yang menyerangnya dalam sekejap.
Setelah pertarungan sengit, pedang kumis Pegas patah. Ia terlihat berdiri terengah-engah dengan pakaian sobek dan tubuh penuh luka. Saat monster tentakel rumput laut hendak pergi, ia merasakan ada yang datang. Saitama muncul dari ujung jalan mengenakan setelan olahraga biru membawa tas belanjaan. Monster itu menyerang Saitama, namun serangannya tidak berpengaruh. Saitama hanya menoleh ke belakang dengan ekspresi datar dan menyadari bahwa ia lupa membeli kelp. Paginya, Genos memberitahu Saitama bahwa peringkatnya naik dari 388 ke 342 berkat insiden dengan si panik. Saitama terlihat kaget dan senang. Genos kemudian menyebutkan bahwa ia mendapat peringkat 6 dalam popularitas. Saitama langsung melompat dari kursinya, tidak percaya dengan hasil itu. Saat Genos membacakan komentar pujian tentang wajah tampan dan sikap kerennya, Saitama memasang ekspresi konyol, bertanya apa Genos tidak malu mengatakannya sendiri. Sebuah asteroid besar melintas dekat bumi. Bayangannya menggelapkan planet sebelum beberapa fragmen kecil terlihat menghantam permukaan. Di observatorium, 3 pria tegang memantau layar, lalu seorang pria tua berkacamata melihat melalui teleskop dan terkejut oleh temuannya. Di ruang kontrol yang sibuk, operator memantau layar besar yang menunjukkan lintasan asteroid berbahaya menuju bumi. Sebuah peta digital ancaman beralih menunjukkan ruang pertemuan serius tempat para pejabat mendiskusikan krisis. Di apartemen, Genos menerima panggilan telepon di dapur dan mendengarkan dengan serius sebelum mengkonfirmasi. Saitama sedang bersantai di lantai ketika Genos memberitahunya bahwa dia dipanggil oleh Asosiasi Pahlawan dan akan segera pergi. Genos memasuki lobi Asosiasi Pahlawan yang kosong dan bertemu dengan Silverfang yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bang. Genos dan Silverfang berdiri di lobi yang lengang, di mana Silverfang menjelaskan bahwa markas cabang kosong dan pahlawan kelas S lainnya tidak datang. Silverfang menyatakan situasi kali ini mustahil, mengungkapkan bahwa meteor tingkat naga akan menghantam kota Z dalam 35 menit. Genos terkejut mendengar ancaman meteor. Layar holografik mengkonfirmasi perubahan arah mendadak yang akan memusnahkan kota Z. Menyadari situasi yang genting, Silverfang menasehati Genos untuk melupakan perlawanan dan segera mengungsi bersama kerabatnya. Saat Genos bertanya mengapa dia tidak mengungsi, Silverfang menolak meninggalkan dojo warisannya dan menunjukkan kuda-kuda bela dirinya. Saat meteor mendekati bumi, peringatan evakuasi disiarkan, menyebabkan kepanikan massal dan kemacetan total di jalanan kota Z. Genos mengamati kepanikan warga dari atap gedung, menyadari bahwa kehancuran akan meluas, dan memutuskan masih ada waktu untuk bertindak. Genos mengaktifkan kopernya, meluncurkannya ke udara, dan melompat untuk mencegahnya, memasang arma prototipe mode tempur berat. Tepat saat Genos bersiap menembak, sebuah robot besar terbang melintas dan mendarat di belakangnya di atap gedung. Genos mengidentifikasi robot itu sebagai Bofoy, namun robot itu berbalik dan menyapanya sebagai si anak baru. Genos mengajak Metal Knight menyerang bersama, tapi Metal Knight menolak, menyatakan dia hanya menguji senjata pada robot kendali jarak jauhnya. Setelah selesai bicara, Metal Knight terbang ke arah meteor dan meluncurkan rentetan misil ke arah target. Meteor yang menyala terus mendekat. Misil Metal Knight meledak di permukaannya, namun gagal memperlambat atau menghancurkannya. Mata Genos memindai meteor, menghitung sisa waktu 33 detik, namun dia ragu-ragu untuk mengisi daya tembakan penuhnya, khawatir itu tidak akan cukup.
強敵はかなり Silverfang muncul di atap di belakang Genos yang ragu-ragu dan menasehatinya untuk tidak memikirkan kegagalan dan langsung menghajarnya saja. まあこそ適当でいいんじゃ適当 Terinspirasi, Genos melepaskan bajunya, mengumpulkan semua energinya, dan menembakkan meriam pembakar berkekuatan penuh ke meteor. Genos berteriak saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi dia menyadari itu masih belum cukup dan bertanya-tanya apakah ini akhir. ここが俺の Riwayatnya, tiba-tiba Saitama mendarat di atap di sebelah Silverfang yang terkejut, yang bertanya-tanya siapa dia. 誰じゃね君は Saitama berlari keliling atap dan melompat dengan kekuatan luar biasa ke arah meteor yang mendekat, membuat Genos dan Silverfang terperangah. Saitama terbang menuju langit menuju meteor yang jatuh, meneriakkan agar meteor itu tidak jatuh di kotanya dan menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Meskipun meteor utamanya hancur, ribuan pecahan kecil yang menyala mulai berjatuhan menghujani kota Z dan menyebabkan kehancuran besar. 3 hari kemudian, sebuah berita kini menunjukkan pemandangan udara kota Z yang kini hancur lelap akibat serpihan meteor. 突による消滅は避けられたものの Genos menonton berita kehancuran di apartemen, berpikir bahwa jika Saitama bekerja sama dengan Metal Knight, kerusakan mungkin dapat diminimalkan. 被害を最小限に防ぐことができ Saitama bertanya tentang peringkat mereka. Genos melaporkan kenaikan peringkatnya sendiri dan Metal Knight, lalu mengungkapkan Saitama melompat dari peringkat C342 ke 5. では CQ342 か Saitama bertanya arti tingkat bencana, dan Genos menjelaskan sistem klasifikasi, harimau, iblis, dan naga, yang terakhir berarti bencana yang meliputi banyak kota. 竜いくつ Saat Saitama berdiri di reruntuhan, Tank Top Tiger dan Tank Top Black Hole menghadapinya, menuduhnya sebagai pengecut yang curang untuk naik peringkat. こんな短期間に5位まで上がる Tank Top Black Hole berteriak, menyalahkan Saitama atas kehancuran kota, dan Tank Top Tiger menyeringai saat melihat warga sekitar mulai setuju. この町にはこいつに怒りの矛先 Warga yang selamat mulai berkumpul, meneriaki Saitama karena tindakannya, menyalahkannya karena ikut campur dan menyebabkan kehancuran. 頑張らなければ他のヒーローが Dihadapkan dengan tuduhan, Saitama akhirnya berteriak, menyatakan bahwa dialah yang menghancurkan meteor dan dia menjadi pahlawan hanya karena dia inginkannya. 俺がやりたくてやってんだ Genos mendekati Saitama setelah kerumunan terdiam, dan Saitama dengan ekspresi datar hanya menyuruhnya pulang. 先生 Saat mereka berjalan melewati reruntuhan saat senja, Genos memberitahu Saitama bahwa dia adalah orang terhebat yang pernah ditemuinya, dan dia akan tetap mengikutinya. 俺は先生についていきます Di malam yang gelap, dua sosok tak terlihat membahas rumor tentang pahlawan kelas C yang menghancurkan meteor sebelum banyak pasang mata bersinar muncul dari kegelapan. でいないよ Di tengah kemacetan lalu lintas, orang-orang panik keluar dari mobil saat monster gurita raksasa muncul di ujung jalan dan mengumumkan diri sebagai pembawa pesan. 聞くがよい我は深海 Sesaat kemudian, kesatria tanpa SIM terlihat sedang mengayuh sepedanya dengan kecepatan tinggi menuju lokasi. Saat monster gurita masih mengancam, bidikan beralih ke Saitama yang sudah berdiri santai tepat di bawahnya, menatap ke atas. Kesatria tanpa SIM akhirnya tiba di lokasi, namun ia terkejut karena hanya menemukan sisa-sisa tentakel monster yang telah dikalahkan berserakan di aspal. なんだっけ名前 Malamnya di kamar, Kesatria tanpa SIM membaca forum online tentang pahlawan kelas C dan akhirnya menemukan file Hero Association milik Saitama. Jauh di lautan, siluet-siluet monster mulai bangkit dari kedalaman, diakhiri dengan munculnya tatapan bercahaya dan kartu judul Raja Laut Terdalam. Stinger mendarat di tengah kota yang diserang, memperkenalkan dirinya kepada warga sebelum menantang gerombolan monster laut. にでけえ風穴作りてえやつから Di apartemen Saitama, Genos yang sedang mencuci piring memberitahu bahwa peringkat kelas C Saitama telah naik menjadi peringkat 2. EQ2 位になっています Genos kemudian menerima panggilan telepon dan terdengar mendiskusikan situasi darurat di kota J yang kekurangan pahlawan. 少し遠いな近場に Saitama menyalakan televisi dan melihat laporan berita yang mengkonfirmasi bahwa monster di kota J adalah penghuni lautan.
自ら新海賊と名乗り Mendengar berita di TV-nya, Kesatria Tanpa SIM segera memakai kacamata pelindungnya dan bersiap berangkat. 対策が待たれるところです Di kota J, Stinger yang sudah babak belur masih berdiri teguh dan mengerahkan sisa tenaganya untuk melancarkan serangan Gigantic Drill Stinger. ギガンティックドリルスティンガー Tepat setelah Stinger merayakan kemenangannya, Raja Laut Terdalam tiba-tiba muncul di belakangnya dan menangkapnya dengan mudah. Saitama dan Genos terlihat berlari bersama menuju kota J, namun Genos memutuskan untuk melesat lebih dulu menggunakan kecepatan cyborgnya. 俺が先に行って場所が分かる Saat terjebak macet, Kesatria Tanpa SIM diberitahu oleh pahlawan lain bahwa level bencana telah dinaikkan dari macan ke iblis. 最大レベルがトラ Di atap gedung, Inazuma Max mengamati Raja Laut Terdalam dan memutuskan bahwa ia mungkin bisa mengalahkannya sendirian. いやタイマー Inazuma Max terkejut saat Raja Laut Terdalam tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat mencoba lari, ia langsung dipukul hingga terlempar menembus gedung. Pri Prisoner mendarat di jalan tempat Inazuma Max jatuh, lalu memperkenalkan dirinya sebagai pahlawan kelas S. Pri Prisoner berbalik dan menyapa Sonic sang kecepatan suara yang ternyata juga mengenakan seragam penjara dan kabur bersamanya. Pri Prisoner merobek seragamnya karena marah sweaternya sobek, berubah menjadi Angel Style telanjang dan melancarkan Angel Rush. Raja Laut Terdalam menahan serangan Angel Rush lalu balas memukul Pri Prisoner dengan rentetan pukulan hingga pahlawan itu kalah telak. Setelah Pri Prisoner kalah, Sonic sang kecepatan suara melangkah maju dan dengan sombong menyatakan bahwa Raja Laut Terdalam akan mati. 血のセリフだこの俺に Saat Sonic bersiap menyerang, Raja Laut Terdalam menyeringai ketika ia menyadari hujan mulai turun. Raja Laut Terdalam mencoba menyerang, tetapi Sonic menghindar dengan sangat mudah dan mendarat di belakangnya, mengejek kecepatan lawannya. 完全に見切った Sonic merasakan perubahan pada lawannya dan terkejut saat melihat Raja Laut Terdalam telah berubah menjadi wujud yang jauh lebih besar dan berotot berkat air hujan. 地上に出 Raja Laut Terdalam dalam wujud barunya menyatakan serangan Sonic tidak terasa sakit, membuat Sonic terdiam dengan ekspresi tegang. Kesatria Tanpa SIM berhenti di lampu merah di tengah hujan lebat dan Saitama tiba-tiba muncul di belakangnya. ったくどこ行ったん Di tempat lain, Amai Max sedang berada di tengah wawancara TV dan menjelaskan filosofinya bahwa pahlawan harus kuat dan menawan. 美しく速や Menyadari serangannya tidak mempan, Sonic sang kecepatan suara memutuskan untuk mundur sementara waktu untuk mengambil senjatanya. かを調達するために一時退却だ Saat Sonic mendarat di jalan, ia berhadapan dengan Genos yang baru saja tiba. 避難警報を聞いてなかった Setelah Sonic pergi, mata Genos memindai dan mendeteksi sejumlah besar tanda kehidupan yang terkonsentrasi di dalam sebuah tempat perlindungan evakuasi. 避難所だ Di luar shelter, Raja Laut Terdalam juga merasakan kerumunan manusia di dalamnya dan langsung melompat menerobos atap. Saat warga sipil panik, Snack dan beberapa pahlawan kelas C dan B yang juga berlindung melangkah maju untuk melindungi mereka. 俺も永久の端くれだ Saitama terlihat menumpang di boncengan sepedanya Kesatria Tanpa SIM, namun kemudian melompat turun saat merasa melihat sesuatu. ちょっと見てくる先に Kesatria Tanpa SIM menerima panggilan dan menyadari bahwa bencana utama terjadi di tempat perlindungan yang berada di arah berlawanan. 逆方向だったか Tepat saat Raja Laut Terdalam mengalahkan para pahlawan di shelter, Genos tiba, berdiri di lubang atap yang dibuat oleh monster itu. Saitama menemukan telepon Kesatria Tanpa SIM yang terjatuh dan menjawab panggilan dari Hero Association yang memberitahunya bahwa pahlawan kelas S telah dikalahkan. でじゃ分が悪すぎる Kesatria Tanpa SIM mengayuh sepedanya sekuat tenaga ke arah shelter, mengaktifkan mode gowes berdiri sambil meneriakan Justice. 吠えろジャスティス Setelah ditanya identitasnya oleh HQ, Saitama memperkenalkan dirinya, menutup telepon dan menunjukkan ekspresi wajah yang sangat serius. Deep Sea King merespons ucapan Genos dan balik, menunjukkan wujud pertamanya yang pucat dengan bibir ungu di hadapan kerumunan. Genos langsung mengambil posisi menyerang, kemudian melepaskan tembakan api kuat yang langsung mengenai Deep Sea King.
Setelah ledakan besar yang menghancurkan sebagian atap, kerumunan warga sipil di dalam tempat perlindungan menatap ngeri ke atas. Genos yang mendarat di antara puing-puing berbalik mendapati Deep Sea King telah berubah ke wujud kedua yang jauh lebih besar dan berotot di tengah hujan. Deep Sea King yang kesal menyerang Genos dengan brutal, akibatnya Genos terbaring hancur di antara puing-puing, sebagian wajah dan tubuhnya rusak berat. Di dalam markas asosiasi pahlawan, seorang staf pria berjas hitam dengan headset memantau profil Saitama di layar komputernya. CQ2 の Staf berkacamata menyarankan untuk mengukur kekuatan asli Saitama sehingga rekannya yang memakai headset segera memerintahkan Saitama ke lokasi. 埼玉君今から指示する Di jalan layang yang diguyur hujan, Mumen Rider terlihat mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga menuju lokasi. Genos yang terluka parah bangkit dan menyuruh warga sipil lari. Matanya menyala merah saat menyatakan dia tidak bisa menjamin kemenangan. 俺が勝てるとは限らない。 Deep Sea King menyatakan tidak akan membiarkan siapapun lolos dan menyerang warga sipil, namun Genos berhasil mencegahnya dengan tendangan. Genos melepaskan serangan api pamungkasnya dari inti tubuhnya, namun Deep Sea King ternyata masih berdiri tegak dan menyeringai. Deep Sea King berteriak berisik pada seorang anak kecil dan meludahkan cairan asam yang korosif ke arahnya. Genos segera melompat untuk melindungi anak itu, akibatnya tubuh mekaniknya mulai meleleh terkena cairan asam. Tubuh Genos hancur lebur hingga hanya menyisakan kerangka internalnya, sementara Deep Sea King berjalan mendekatinya. Saat hujan berhenti, tubuh Deep Sea King mengempis kembali ke wujud pertamanya yang lebih pucat dan lukanya sembuh. Mumen Rider melemparkan sepedanya ke Deep Sea King dan mendarat di jalanan, lalu dengan lantang mengumumkan kedatangannya. 正義の自転車乗り。 Mumen Rider menerjang dengan Justice Tackle, namun Deep Sea King dengan mudah mencengkeram dan melemparkannya hingga terkapar. Mumen Rider mengakui dirinya lemah, namun ia menegaskan bahwa ini bukan soal menang atau kalah, melainkan ia harus menghadapi lawannya. お前に立ち向 Tersentuh oleh pidato Mumen Rider, seorang anak kecil mulai bersorak yang segera diikuti oleh seluruh warga sipil di tempat perlindungan. 頑張ってくれ勝ってくれ Tepat sebelum pukulan Deep Sea King mendarat di Mumen Rider, Saitama tiba-tiba muncul dan menangkap tinju monster itu. よくやった。ナイスファイト。 Hujan deras kembali turun, membuat Deep Sea King kembali ke wujud berototnya dan langsung memukul Saitama. 今までのゴミ Merasa bosan dengan pidato Deep Sea King, Saitama memotongnya dan mengalahkannya dengan satu pukulan yang membuat hujan berhenti. Setelah kerumunan bersorak gembira, Saitama berbalik dari mayat Deep Sea King dan bergumam membosankan. なんねえな。今回 Saitama dan Genos yang sedang berjalan pulang setelah berbelanja melihat drone pengantar surat. Genos berjongkok untuk memeriksa kiriman surat penggemar. ファンレターのようなものですね。 Di apartemen, Saitama membuka satu-satunya surat untuknya, namun isinya adalah surat kebencian yang menyuruhnya berhenti jadi pahlawan. Di antara kerumunan, seorang pria berambut mangkok mulai meremehkan para pahlawan yang kalah, menganggap monster itu sebenarnya lemah. そこにいる CQ ヒーロー Mendengar obrolan negatif itu, Saitama berbalik dan sengaja berbohong, mengklaim bahwa pahlawan lain telah melemahkan monster itu untuknya. 他のヒーローが怪人の体力 Saitama kemudian berteriak bahwa dialah yang menghabisi monsternya dan mengancam siapa saja yang membocorkan dia datang terlambat. 来ただけとかバラしたらぶっ飛ば Orang pria di kerumunan mengenali Saitama sebagai pahlawan gadungan. Kerumunan pun berbalik menghinanya karena dianggap mengambil untung. インチキか。 Melihat Stinger dan pahlawan lain yang terluka parah, Genos menyadari niat Saitama yang sengaja mengambil peran jahat dan menatap gurunya. 埼玉先生。 Kembali di apartemen, Saitama menemukan satu surat lagi dan membukanya. Menemukan ucapan terima kasih sederhana bertuliskan TRIMS. Genos menyerahkan surat resmi dari Asosiasi Pahlawan. Saitama membukanya dan mendapati pemberitahuan bahwa ia telah mencapai peringkat 1 di kelas C. あ
Saat wawancara di markas Asosiasi Pahlawan, Saitama berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk menerima kenaikan peringkat ke kelas B. せっかくだし B 級になってみるか。 Di ruang riasnya, Topeng Elok diberitahu staf soal promosi Saitama dan mengungkapkan kekhawatirannya merujuk pada berita kegagalan pahlawan kelas S. お粗末を通り越して無様だよ。 Di rumah sakit, Stinger dan Inazuma Max sedang memulihkan diri sambil membaca koran yang memberitakan kegagalan mereka. Prisoner yang kabur dari penjara mengunjungi mereka berdua untuk memberikan suntikan Angel. Stinger dan Inazuma Max langsung kabur ketakutan. Saitama mampir ke kedai Oden di mana ia bertemu Momen Rider yang mentraktirnya sebagai perayaan kenaikan peringkat. これは昇格祝いだ。 Momen Rider berterima kasih secara langsung kepada Saitama atas bantuannya saat melawan Deep Sea King. Saitama menerimanya dan meminta ditraktir rumput laut. じゃあ、もずくくれ。ご主人 Di ruang ramalannya, Mbah Shibabawa mulai kejang saat melihat ramalan bencana luar biasa. Puncaknya ia berteriak, "Kiamat! Dah!" Menatap bola kristalnya, ekspresi Mbah Shibabawa dipenuhi kengerian saat dia meneriakkan peringatan terakhirnya bahwa bumi dalam bahaya. Di pegunungan bersalju, langkah kaki raksasa memicu kemunculan Raja Prasejarah yang mendeklarasikan penguasaan bumi. Dari kejauhan, misil militer diluncurkan dan menghantam Raja Prasejarah, namun serangkaian ledakan itu tidak efektif. Dari dalam pesawat militer, teror tornado melompat keluar dan melesat turun ke arah monster dengan aura hijau menyala. Teror tornado mendarat di tanah bebatuan, berdiri angkuh di hadapan Raja Prasejarah yang menjulang. Saat Raja Prasejarah hendak berbicara, sebuah telepon berdering membuat teror tornado kesal karena diganggu saat bekerja. Selesai menelpon, teror tornado ditantang oleh Raja Prasejarah yang menunduk dan mengejaknya manusia kontet. がっていられるのも今のうちだ。 Setelah Raja Prasejarah menyombongkan diri hanya bisa dikalahkan oleh meteor, teror tornado langsung menarik sebuah meteor dari luar angkasa. Meteor tersebut menghantam Raja Prasejarah dan lokasi sekitarnya, meninggalkan kawah besar dan hanya kerangka monster itu. Di dalam dojo, Silver Fang menunjukkan kuda-kuda tinju aliran air penghancur batu kepada Saitama, Genos, dan Charangko. Saat Charangko mencoba menyerang Genos atas perintah Silver Fang, Genos dengan mudah menghentikannya dengan satu tangan di leher. Pintu dojo tiba-tiba terbuka, memperlihatkan seorang staf asosiasi berkacamata yang terengah-engah membawa pesan darurat. Staf asosiasi berkacamata itu mengkonfirmasi kehadiran Genos dan Silver Fang, meminta mereka segera ke markas pusat untuk pertemuan darurat kelas S. Ketika Genos mengajaknya, Saitama dengan ekspresi serius memutuskan untuk ikut ke pertemuan darurat tersebut. いいぜ。暇だから。 Saitama mencoba menyapa samurai atom dengan uluran tangan, namun ditolak mentah-mentah karena ia masih pahlawan kelas B. 手はせんぞ。俺は教師。 Teror tornado menghina Saitama karena status kelas B-nya, namun Saitama justru merespon dengan bingung dan bertanya apakah teror tornado adalah anak hilang. きな。迷子 Di ruang rapat darurat, para pahlawan kelas S termasuk Kaisar Muda, King, Zombie Man, dan manusia anjing pengawas duduk mengelilingi meja holografik. Pintu ruang rapat terbuka dan Sitch masuk bersama dua staf, lalu berdiri di depan untuk menjelaskan situasi darurat. Keluhan tongkat baja yang merasa waktunya terbuang memicu pertengkaran dengan teror tornado yang membalas ejekan rambut ulet. Sitch menghentikan pertengkaran pahlawan dengan berita mengejutkan, mengumumkan bahwa peramal agung Mbah Shibabawa telah wafat. Setelah prisoner meminta maaf atas ketidaktahuannya, Saitama menoleh dan bertanya siapa sebenarnya Mbah Shibabawa. 芝川様って誰？ Sitch menjelaskan masalah utamanya adalah ramalan terakhir Mbah Shibabawa, lalu memindai catatan kecil yang menampilkan tulisan "Bumi berada dalam bahaya".
Kaisar muda bereaksi kaget, menganggap ramalan itu konyol dan meminta izin pulang karena dia ada les. 帰っていいかな。 Ketika Sitch meminta semua siaga dalam kurang dari 6 bulan, Saitama menyela, menunjukkan bahwa itu bisa berarti besok atau bahkan hari ini. かもしれないし、今日かもしれないな。 Tepat setelah Saitama berbicara, alarm meraung dan guncangan hebat terjadi, membuat Genos dan Hitam Legam Super 24 karat kaget. 建物が攻撃されてる。 Di luar, warga sipil berlarian panik saat markas pusat asosiasi berasap dan sebuah kapal alien raksasa terlihat menutupi langit di atas kota A. Saat Raja Langit memimpin pengikutnya untuk menyerang, mereka semua tiba-tiba dihancurkan oleh serangan tak terlihat dari atas. Sisa-sisa Raja Langit jatuh ke kota dan alien besar Melzargard muncul di hadapan kapal memegang potongan sayap. Di ruang kontrol, Sitch berteriak panik menanyakan situasi di luar setelah staf asosiasi berheadset melaporkan komunikasi terputus. Saat Melzargard hendak menyerang warga sipil, EI melompat untuk melindungi mereka, namun harus kehilangan lengan kirinya akibat serangan kilat musuh. Kaisar muda mengusulkan untuk memeriksa keluar, namun Genos menyadari Saitama telah menghilang dan menemukan lubang besar di langit-langit. Saitama telah berada di atap markas pusat, tepat di bawah kapal alien raksasa, lalu ia melompat tinggi untuk menyusup ke dalamnya. Samurai Atom menyelamatkan IAI dengan menebas Melzargard. Segera setelah itu Silver Fang, Tongkat Baja, dan Pri-Pri Prisoner tiba untuk bergabung dalam pertempuran. Di ruang kontrol, setelah melihat skala kehancuran di monitor, staf asosiasi berheadset menyatakan bahwa level ancaman ini bukan lagi naga, melainkan dewa. Teror Tornado menjadi sangat kesal dengan sikap pasif King, berteriak padanya karena satu kota telah diratakan sementara dia hanya diam. Muak dengan pertengkaran Teror Tornado dan Hitam Legam Super 24 karat, Genos memutuskan untuk pergi, menyatakan dia tidak perlu bekerja sama dengan kelas S. Saat Saitama berlari di lorong kapal, jalannya dihadang oleh Groribas yang menyombongkan diri bahwa Saitama tidak akan bisa mengalahkannya. Saitama akhirnya tiba di ruang kontrol utama di mana Paduka Boros telah menunggunya di tahta dan membuka satu matanya. Setelah kredit berakhir, Groribas mengeluh bahwa dia seharusnya menjadi pembawa acara preview episode selanjutnya, tapi dia keburu mati duluan. Di ruang tahta yang temaram, sebuah inti energi berputar terang di atas. Tak lama kemudian, Paduka Boros muncul dari bawahnya. Ketika layar monitor menampilkan Groribas yang telah kalah, Gary Yugansup yang mengamati terlihat panik dan berkeringat. Saat Gary Yugansup sedang menggerutu di ruang kontrol, pintu di belakangnya terbuka, memperlihatkan Paduka Boros yang masuk. Mendengar panggilan Paduka Boros, Gary Yugansup terkejut dan segera membungkuk sambil melaporkan situasi penyusup. Setelah mendengarkan laporan kerusakan, Paduka Boros tetap tenang dan memerintahkan para elitnya untuk mengalahkan penyusup itu. Menyadari Groribas sudah kalah, Gary Yugansup terlihat gugup namun segera meyakinkan akan memanggil Melzargard. Sebuah monitor menyorot wajah datar Saitama. Pantulang ini terlihat di mata Paduka Boros yang langsung terbelalak. Setelah transisi statis, siaran berita News 04 dimulai, menampilkan penyiar berita yang melaporkan kemunculan kapal raksasa. 先ほど A 市上空に Di sebuah ruangan, Hammerhead mendengarkan berita di TV sambil fokus mengisi formulir lamaran pekerjaan. Di dapur, Armored Gorilla dan Dr. Genus memasak takoyaki sambil menonton berita, membuat Dr. Genus berspekulasi tentang alien. Di ruangan gelap, Sonic mendengarkan laporan radio tentang pahlawan kelas S. Ia kemudian menyeringai tipis. Di bawah kapal, Pri-Pri Prisoner berpose dengan ototnya, bersiap menghadapi satu tubuh Melzargard yang penuh lubang.
Iai tampak ngeri melihat Melzargard masih utuh. Monster itu kemudian meregenerasi tubuhnya yang hancur. Melihat regenerasi itu, Silverfang mengambil kuda-kuda khasnya lalu melancarkan serangan tangan kosong ke Melzargard. Satu kepala Melzargard terpisah dan terbang ke atas, namun tongkat baja segera melompat tinggi untuk mencegahnya. Setelah Saitama meninju pintu, Gary Yugansup di ruang kontrol terkejut melihat Saitama muncul di layar monitor. 壊れた。 Di daratan, para pahlawan kelas S mengepung Melzargard. Samurai Atom, Pri-Pri Prisoner, dan Silverfang kemudian melancarkan serangan serentak. Iai menyaksikan pertarungan dan menyadari serangan langsung tidak efektif, sehingga ia berteriak menyarankan mereka mundur. Samurai Atom melancarkan tebasan cepatnya. Tubuh Melzargard hancur berkeping-keping namun segera menyatu kembali. Saat Gary Yugansup sedang sibuk, ia melihat Saitama berjalan di monitor dan memutuskan untuk memberitahu tim pengebom. Tongkat baja berhasil menghancurkan kepala terbang itu dengan pukulan kuat, lalu menangkap kelereng biru yang jatuh darinya. Melihat gumpalan daging itu, tongkat baja sadar dan langsung berteriak kepada yang lain bahwa kelereng itu adalah kelemahannya. Sebuah peringatan telepatik untuk penyusup terdengar. Saitama berhenti berjalan dan mendengarkan suara itu dengan bingung. Gary Yugansup secara telepatik menawarkan untuk membimbing Saitama ke kanan, namun Saitama menyeringai dan memilih arah sebaliknya. Gary Yugansup panik karena Saitama menuju arah yang salah dan tak lama kemudian Saitama menerobos masuk ke ruang kontrol. なんか指令室って感じ。 Gary Yugansup melancarkan serangan gravitasi pada Saitama dan karena tidak mempan, ia melanjutkannya dengan hujan batu telekinesis. Setelah hujan batu berhenti, Saitama mengkritik serangan itu sambil memegang batu kecil, lalu melemparkannya kembali. Dua alien kru yang ketakutan bersembunyi di bawah panel, namun Saitama menemukan mereka dan bertanya di mana bos mereka. お前らのボスはどこだ？ Di darat, Genos dan Kaisar Muda mengamati kapal alien. Kaisar Muda segera menganalisis data kapal di perangkatnya. Di markas, Siege menerima laporan dari Kaisar Muda tentang lonjakan energi, lalu memerintahkan semua tim berlindung. Alien operator di ruang pengebom menemukan target di layarnya, lalu segera menekan tombol untuk melancarkan serangan. Tepat sebelum peluru menghantam, teror tornado muncul melayang, menghentikan semua peluru dengan kekuatan psikisnya lalu mengembalikannya. Satria tanpa SIM tiba di pusat evakuasi dan langsung meminta staf untuk diizinkan membantu penyelamatan di TKP. Silverfang berhasil menangkap kelereng terakhir dari tubuh Melzargard, menyebabkan kepala di dekatnya hancur. Melzargard melancarkan serangan cepat, Silverfang berhasil menghindar sekali, namun terhantam serangan kedua dan terkapar. Di ruang tahta, Paduka Boros merasakan kedatangan Saitama. Tak lama kemudian, Saitama menerobos masuk dan mendarat di hadapannya. Paduka Boros berdiri dari tahtanya, menghadap Saitama, lalu berjalan menuruni tangga sambil meminta namanya. Paduka Boros menjelaskan alasannya datang adalah karena sebuah ramalan. Sebuah kilas balik menunjukkan sosok peramal alien. Saitama mendaratkan pukulan yang menghancurkan armor Paduka Boros, melepaskan wujud aslinya yang berwarna biru tua. Paduka Boros mengumpulkan kekuatannya, berubah ke wujud meteoric burst dengan rambut putih menyala, lalu melesat maju. Sebuah bagian kapal bercahaya pink melesat, namun langsung dihadang oleh pukulan Saitama yang memicu ledakan energi ungu. Di lorong gelap, Paduka Boros melesat dan mendarat di hadapan Saitama, lalu berdiri tegap memancarkan aura biru. Setelah ledakan serangan meredah, Paduka Boros muncul kembali dari kepulan asap. Armornya telah hancur.
Paduka Boros memuji Saitama karena bertahan, dan Saitama hanya merespon datar, bersiap untuk lanjut bertarung. ここまでやるとはな。 Pemandangan beralih ke kota yang hancur di bawah kapal alien, di mana Tank Top Master berdiri memandangi kehancuran. かもしれないな。 Tank Top Master mengumpulkan kekuatan, lalu mengangkat bongkahan besar puing bangunan di atas kepalanya. Saat Tank Top Master hendak melempar, puing-puing di sekitarnya mulai melayang, memperlihatkan teror tornado yang mengendalikannya dengan psikokinesis. Teror tornado mengangkat tangannya, mengarahkan semua puing yang melayang untuk menabrak bagian bawah kapal alien. Serangan puing mengguncang kapal, membuat para alien di dalamnya panik dan menyadari meriam mereka hancur. Genos mengamati kekuatan teror tornado, namun kesatria balap di sebelahnya menyatakan urusannya selesai dan akan pergi. 用事がある。先に帰ら。 Sebelum pergi, kesatria balap berdiri di belakang Genos dan memberinya peringatan bahwa Metal Knight adalah musuh. とはお前の敵だ。 Di lokasi lain, Samurai Atom menghadapi Melzargard dan dengan cepat menebas salah satu lengan alien itu. Meskipun lengannya putus, Melzargard langsung meregenerasi lengan baru dalam bentuk pedang dan balas menyerang. Saat Silver Fang mendarat, Samurai Atom mengambil kesempatan untuk melepaskan tebasan atomik mencincang Melzargard. アトミックザム。 Di antara puing-puing Melzargard yang hancur, sebuah bola biru kecil terlihat bersinar di tanah. Ketika kepala Melzargard mulai beregenerasi, Silver Fang mengungkapkan bahwa ia telah menemukan dan menghancurkan inti kelemahannya. Kembali ke kapal, Paduka Boros menyerang Saitama dengan rentetan pukulan, namun Saitama membalas dengan satu pukulan telak. Paduka Boros mengumpulkan kekuatan dan melancarkan pukulan uppercut yang sangat kuat ke arah Saitama. Akibat pukulan itu, Saitama terlempar keluar angkasa, terbang melintasi orbit bumi dan akhirnya mendarat di permukaan bulan. Setelah menyadari posisinya, Saitama menahan napas dan melompat dengan kekuatan penuh dari bulan, melesat kembali menuju bumi. Saitama melesat kembali seperti meteor dan menabrak kapal alien dengan keras, menyebabkan guncangan besar. Paduka Boros kini dalam wujud putih bercahaya, menyatakan Saitama membuatnya ingin serius dan langsung menyerang. Menghadapi serangan Paduka Boros, Saitama membalas dengan pukulan beruntun biasa, menghujani lawannya. Paduka Boros mengumpulkan semua energinya, bersiap menghancurkan planet dan menembakkan raungan meriam bintang jatuh. Melihat serangan pamungkas Paduka Boros, Saitama memutuskan untuk menggunakan jurus andalannya, Bogeman Serius. Saitama melancarkan pukulannya, menciptakan gelombang kejut dahsyat yang beradu dan membelah serangan energi Paduka Boros. Setelah serangan dahsyat itu, Paduka Boros terbaring di tanah dalam kondisi hancur dan kehabisan energi, bertanya-tanya apakah dia kalah. Paduka Boros menyadari Saitama bahkan tidak bertarung dengan serius dan akhirnya mengakui bahwa Saitama terlalu kuat. Di daratan, teror tornado menyadari kapal alien mulai jatuh. Di dalam, para alien yang tersisa panik saat kapal kehilangan daya. Silver Fang menyadari bahaya dan menyuruh semua pahlawan lari. Tongkat baja dan pri-pri prisoner segera berlari menjauh. Kapal alien raksasa itu akhirnya jatuh menghantam daratan, menghancurkan sisa-sisa kota A dalam ledakan besar. Setelah kehancuran mereda, Topeng Elok tiba di lokasi memandangi kehancuran total kota A. Sebuah misil besar mendarat di reruntuhan dan sebuah robot keluar darinya, membuat Genos terkejut karena Metal Knight baru datang. Metal Knight. Genos melompat untuk mengkonfrontasi Metal Knight, menuduhnya ingin mengambil teknologi alien yang langsung diakui oleh robot itu. Sebuah lubang terlihat di bangkai kapal dan Saitama berjalan keluar dengan santai, pakaiannya robek-robek. Oh, 出れた。
Teror tornado memaki Saitama. Saitama menyuruh Genos merespon, membuat Genos marah dan bersiap menyerang teror tornado. 黙って失せろ。 Di kota lain, bayangan raksasa menutupi gedung-gedung, memperlihatkan kedatangan monster besar Pluton, Raja Dunia Bawah. Saat Pluton mengayunkan senjatanya ke arah Genos, Saitama tiba-tiba muncul dan menghancurkan monster itu dengan satu pukulan. Genos dan Kaisar Muda mengagumi Saitama, namun Saitama sendiri mengepalkan tangannya dengan kesal karena pertarungan berakhir dengan satu pukulan lagi.